Kembali lagi bareng saya Susan. Hari ini saya mau sharing sedikit nih tentang permasalahan yang ada di toko. Jadi biasanya mereka tuh banyak bingung ya mau pakai pengembang yang apa. Itu banyak banget kan. Ini aja baking powder soda kue modelnya sama persis, putih, bubuk putih, sama-sama pengembang, sama-sama juga mereknya. Nah, kenapa sih kok ada baking powder soda kue? Terus juga di sini juga ada ragi. Kita jelaskan nanti satu-satu ya. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, yang pertama mau jelaskan tentang baking powder soda kue. Nah, baking soda ini atau soda kue itu memerlukan bahan tambahan lain, bahan asam seperti cuka, buttermilk, yogurt, susu, bahkan madu. Nah, tanpa bahan-bahan itu tadi soda kue ini nggak akan bereaksi. Nah, untuk baking powder, sebenarnya baking powder ini adalah soda kue, namun sudah ada campuran bahan asamnya seperti cream of tartar. Jadi kalau untuk baking powder itu nggak perlu lagi tambahan lain, cuman ditambah air aja dia sudah bisa bereaksi. Karena soda kue ini cepat bereaksi, maka adonan itu cepat mengembang. Nah, untuk itu kalau sudah ngembang harus cepat langsung dimasukkan ke oven. Kalau enggak nanti kuenya bisa bantat. Nah, kalau baking powder beda lagi. Jadi kalau baking powder terutama yang double acting bisa relatif lebih aman dibiarkan dalam suhu ruangan ini. Karena baking powder jenis double acting ini melakukan 2 kali proses pelepasan gelembung. Pertama, ketika dicampur dengan bahan adonan, dan kedua ketika dipanaskan. Nah, itu artinya jadi di saat bahan dicampur itu sudah bereaksi dan kemudian saat di oven itu masih mengembang kembali. Baking soda kekuatannya 3-4 kali dari baking powder. Nah, untuk pemakaiannya kalau baking sodanya terlalu banyak itu akan menimbulkan rasa pahit dalam adonan itu. Tapi kalau untuk baking powder itu biasa dinetralkan oleh krim tartar. Jadi rasanya netral. Soda kue biasanya dipakai untuk kue kering dan bahan-bahan yang menggunakan manisan buah atau campuran buah. Untuk baking powder biasa dipakai untuk pancake, bolu, cake, yang biasanya dipanggang atau dikukus. Nah, untuk soda kue itu dia mengembangnya itu lebih ke samping. Tapi kalau untuk baking powder mengembangnya ke atas. Baking soda nggak bisa digantikan oleh baking powder. Tapi kalau baking powder itu bisa menggantikan baking soda dengan perbandingannya baking powder banding krim tartar 1:2. Jadi baking powder dan soda kue ini itu sama-sama pengembang yang mempunyai reaksi kimia melepas karbon dioksida sehingga membentuk gelembung. Nah, untuk baking soda ini kegunaannya selain untuk mengembangkan kue, tapi banyak sekali manfaatnya. Yang pertama itu bisa digunakan untuk pencernaan. Jadi kalau ada rasa nggak enak di perut itu bisa mencampurkan air dengan 1/4 sendok teh soda kue kemudian diminum, itu bisa lumayan menenangkan perut. Nah, untuk yang kedua itu bisa juga dipakai untuk mencuci sayuran dan buah yang ada pestisidanya. Jadi tinggal direndam dengan soda kue selama 12-15 menit itu sudah bisa menghilangkan pestisida. Yang ketiga, soda kue biasa digunakan juga untuk memutihkan gigi. Jadi ambil 1 sendok teh soda kue dicampur dengan 2 sendok teh air, kemudian sikatkan pada gigi. Nah, yang keempat, soda kue itu juga bisa dipakai untuk mencuci noda. Jadi menghilangkan noda, jadi dicampur dengan deterjen, kemudian dicuci. Yang kelima, soda kue juga bisa digunakan untuk menghilangkan lemak di saat mencuci piring. Nah, itu tadi beberapa manfaat tambahan soda kue selain untuk mengembangkan kue.
Nah, mungkin kalian kalau ada tambahan lagi bisa komen di kolom komentar ya. Tadi kan sudah saya jelaskan, soda kue ini bisa dibikin dari baking powder dan cream of tartar. Nah, penjelasannya untuk cream of tartar ini adalah cream of tartar ini berasal dari penyulingan minuman anggur atau proses pemurnian tartarik asid. Nah, biasanya cream of tartar ini dipakai untuk mengocok putih telur sehingga bisa mengembang lebih baik dan tidak mudah kempis. Berikutnya VX, ini juga pengembang kue, namun agak jarang sih ya ditemukan karena ini sebenarnya produk kupu ini sama dengan baking powder. Namun biasanya ya saya lihat di artikel yang ada di internet, mereka membedakannya VX ini bahannya lebih kompleks, lebih ada pengawetnya. Namun saya sempat nanya sendiri ke pihak official kupunya dan mereka memberikan jawaban bahwa sebenarnya ini adalah sama persis. Jadi kalau pas nggak ada baking powder bisa juga digantikan dengan VX. Setelah saya lihat dari komposisinya itu sama, jadi di komposisi ini sama, hanya ada beda satu item ya, itu ada untuk baking powder ini ada silikon dioksida. Nah, ini fungsinya hanya nggak bikin kempel aja di teksturnya ya. Itu bisa dilihat ini expired masih 2022 tapi dia udah bentuknya kempel. Kalau yang ini butirannya masih halus. Tapi secara penggunaan ini sama persis. Kenapa kok dibikin dua? Nah, itu tanyakan sendiri ke kupunya ya. Selanjutnya itu pengembang ada juga yang modelnya ragi. Seperti yang ada di depan ini, semua adalah ragi. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ada 3 macam ragi, yaitu ragi basah, ragi koral atau active dry yeast, dan ragi instan. Untuk ragi basah ini sekarang sangat jarang ditemukan ya, karena ketahanannya cuma 2-3 hari saja. Nah, untuk ragi koral atau ragi kering aktif ini beda jauh dengan ragi basah, jadi ketahanannya untuk suhu ruangan bisa bertahan sampai 1 tahun. Namun ini pemakaiannya, jadi istilahnya ya kayak sebelum dipakai itu harus dihidupkan dulu gitu loh. Jadi pemakaiannya harus dicampur dulu dengan air hangat selama 10-30 menit baru dimasukkan ke dalam adonan. Untuk yang ketiga, ragi instan. Nah, ini yang sekarang paling umum digunakan. Nah, ini contohnya adalah yang di sini. Ini semua ini adalah ragi instan. Jadi kenapa ragi instan ini kebanyakan ya sekarang kemasannya kecil-kecil gini? Karena dia kalau sudah dibuka memang juga nggak begitu tahan. Jadi penyimpanannya agak susah, harus disimpan dalam wadah kedap udara. Kenapa ragi ini sangat disukai dipakai sekarang? Karena gampang sekali, jadi tinggal dicampur adonan, nggak perlu seperti yang ragi kering tadi ya, ragi kering aktif tadi. Ini bisa langsung dipakai. Ya, cara kerja ragi ini dalam adonan setelah dicampur ya, ini setelah dicampur kemudian ditunggu sampai mengembang. Nah, ini disebut proses proofing yang pertama. Nah, setelah mengembang kemudian dibiarkan mengempis lagi dan sampai mengembang kembali, itu kemudian baru dibentuk sesuai keinginan dan sudah jadi. Oh ya, yang biasanya sih yang paling populer itu kalian taunya kan menggunakan vermipan. Nah, sebenarnya bukan vermipannya tapi menggunakan ragi ya. Jadi biasanya pengalaman saya di toko itu orang-orang kalau nyari pengembangnya donat itu vermipan, bukan cari ragi gitu loh. Tapi sebenarnya di sini rata-rata bisa dipakai gitu. Seperti yang merek-merek lain ini bisa dipakai juga. Nggak hanya cuman yang ini, kebetulan aja ini yang lebih terkenal ya. Jadi kalian nggak perlu fanatik dengan ini karena untuk merek-merek yang lain di sini itu juga bisa dipakai. Nah, untuk berikutnya itu biasanya ada juga Ovalet SP, dan kebetulan saya nggak bawa ya TBM, dan biasanya sama nih seperti ini, pasta ya, bentuknya pasta. Orang-orang mungkin menyebutnya juga ini adalah pengembang. Sebenarnya ini bukan pengembang, ini adalah pengemulsi. Jadi dia bukan untuk mengembangkan tapi hanya untuk penstabil adonan. Jadi kalau sudah ada pengembangnya, sudah mengembang, nah ini bisa menahan supaya nggak gampang turun adonannya. Nah, untuk Ovalet, SP, dan TBM ini mereka bisa saling menggantikan, jadi sama.
kalian bisa pakai salah satunya. Untuk ovalet dan TBM itu bahannya sama, yaitu berasal dari mono dan digliserida. Namun untuk ovalet dia lebih banyak mengandung asam lemak. Nah, makanya untuk produk-produk ini kalian harus cek kehalalannya ya, karena dia mengandung asam lemak. Untuk SP bahannya mengandung riotoester atau gula ester yang mengandung asam lemak stearat, palmitik, dan oleik. Nah, ketiganya ini paling cocok dipakai untuk kalau ada adonan yang mencampur gula, telur, dikocok dan kemudian diakhiri dengan lelehan mentega, itu biasanya digunakan ini. Nah, sekarang kita mau coba nih. Tadi kan udah disebutkan semua tentang bahan-bahan pengembang. Nah, bahannya itu masih bisa dipakai atau enggak, itu kita bisa mulai dari ini ya, Fermipan ini ya. Kita campur dengan air hangat. Ini kita campurkan dengan air hangat. Untuk Fermipan ini kita mesti nunggu 10 menit ya. Jadi kita biarkan dulu di sini. Nah, selanjutnya baking powder dan VX. Nah, kita sekarang coba ya VX yang tadi agak gumpal ini apa masih bisa bereaksi. Baking powder. Nah, kita bisa dilihat ya. Kalau langsung seperti ini berarti ini masih aktif. Jadi masih bagus untuk digunakan. Kemudian untuk VX, nah untuk VX ini kan terlihat ya agak gumpal-gumpal. Nah, kita coba dicampur air hangat, reaksinya seperti apa. Nah, untuk VX walaupun menggumpal tapi ternyata masih bisa digunakan ya, jadi nggak ada masalah. Jadi jangan takut, wah ini udah gumpal nih, rusak nih, nggak ada masalah ya. Untuk yang terakhir itu soda kue. Nah, ini lain sendiri. Kalau soda kue itu nggak bisa bereaksi dengan air, jadi dia harus dicampur dengan cuka. Kita coba ya. Nah, kalian bisa lihat kan ya, berarti ini semuanya masih bekerja dengan baik. Nah, kita tinggal tunggu yang Fermipan tadi ya, karena butuh waktu 10 menit paling tidak. Nah, ini setelah nunggu 10 menit, nah bisa dilihat ya bahwa ini yang tadi itu masih bagus ya reaksinya. Dan tadi di awal lupa ditunjukin bahwa ini tadi nyampurnya juga ada gulanya ya, baru bisa ngecek seperti ini. Nah, hari ini kita banyak belajar ya tentang macam-macam pengembang. Kita juga tadi udah nyoba gimana mengecek bahan ini masih aktif atau tidak. Untuk episode berikutnya mungkin kalian mau minta dibahas apa, kalian bisa komen ya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bye.